Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Al-Mukarram Ustaz Perandes Haji Soekardi yang saya muliakan, para ustadz-ustadzah yang lain yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, para jamaah kajian online Asy-Syifa, di mana saja Bapak Ibu berada, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho, rahmat, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sekian banyak nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Dan semoga sholawat beserta salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan cara membagi tingkat-tingkat surga dan juga tingkat-tingkat neraka di akhirat atas kebaikan dan keburukan di dunia. Ketahuilah para jamaah bahwa dunia itu disebut alam mulk dan alam syahadah. Okay. Alam mulk itu apa? Alam yang nyata. Ya. Yang kita, manusia ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Okay. Jadi dunia itu adalah alam mulk dan alam syahadah. Alam yang nyata. Ya. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Sementara akhirat itu termasuk alam gaib dan alam malakut. Jadi memang akhirat itu ya alam gaib. Ya. Alam malakut itu artinya ya alam gaib itu. Ya. Jadi hubungannya kalau alam malakut atau alam gaib itu adanya hati, cahaya, dan ruh nanti. Okay? Itu untuk urusan akhirat. Untuk urusan akhirat. Jadi yang dimaksud dunia itu apa para jamaah? Dunia itu keadaan kita sebelum kita mati. Ya. Dan akhirat itu adalah keadaan kita sesudah kita mati. Jadi dunia itu apapun ya dalam kondisi yang ada pada diri kita sebelum kita mati. Itu adalah dunia. Begitu kita sudah mati, kita sudah masuk alam akhirat. Ya. Yang diawali kita bertempat tinggal terlebih dahulu di alam barzah kita masing-masing, di pekuburan kita masing-masing, itu sudah masuk hitungan alam akhirat. Begitu kita mati itu, kita sudah masuk pada alam akhirat. Dunia dan akhirat kita, ya, sifat-sifat kita, keadaan-keadaan kita, di mana yang dekat daripadanya disebut dunia, dan yang terakhir dinamakan akhirat.
kita akan membicarakan dari dunia tentang akhirat. Ya. Jadi kita akan bicara berangkat dari dunia ini tentang akhirat. Ya. Bapak Ibu, jadi sekarang kita ini berada di alam mulki, ya, alam yang nyata. Dan kita akan menjelaskan tentang akhirat atau alam malakut. Ya. Di mana di akhirat itu, para jamaah, hanya ada dua tempat. Antara surga dan neraka. Lalu, bagaimana tingkatan-tingkatan orang ketika nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian pula tingkatan-tingkatan seseorang ketika nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat sangat tergantung dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk di surganya Allah dan keburukan-keburukan yang kita kerjakan untuk di nerakanya Allah. Jadi tingkat-tingkat surga yang akan Allah berikan kepada kita itu sangat tergantung dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Makanya sekecil apapun kebaikan itu jangan pernah diremehkan, Bapak Ibu. Karena jelas ayatnya فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Demikian pula tingkat-tingkat di nerakanya Allah nanti di akhirat itu, Bapak Ibu, juga sangat tergantung keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka pesan Allah tadi, dalam ayat tadi, sekecil apapun kebaikan itu akan ditampakkan oleh Allah, sebagaimana sekecil apapun keburukan yang kita lakukan juga akan ditampakkan oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istilahnya para jamaah, jangan pernah kita berhenti menjadi orang baik. Jangan pernah kita berhenti untuk menjadi orang baik. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan kebaikan itu. Sekecil apapun. Sekedar menyeberangkan orang tua ketika kesulitan untuk menyeberang jalan. Sekedar menyingkirkan batu atau duri di tengah jalan yang berakibat akan membahayakan orang yang melewati jalan itu. Sekedar mengucapkan salam, karena mengucapkan salam itu memang hukumnya sunnah, tetapi yang menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya. Sekedar bertegur sapa dengan ucapan yang baik, ya. Ucapan yang menyenangkan. Ya. Jadi jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Dan memang hadisnya seperti itu para jamaah. Ya. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang banyak memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Sekalipun mungkin niat baik kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu tidak dihargai oleh orang. Ya, selama kita masih di dunia itu memang seperti ini para jamaah. Maka berlapang dadalah kita agar kita tetap bisa menjadi orang baik. Ya.
Karena bisa saja kita akan menjadi sempit dada kita karena omongan orang A, orang B, orang C, dan seterusnya. Dan menyebabkan timbulnya penyakit kalau kita selalu merasa sedih, merasa susah, itu akan mudah menimbulkan penyakit. Ya. Maka senyum kita adalah menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti kita harus menjadi orang yang selalu berbuat baik? Karena perjalanan hidup kita ini amat sangat singkat para jamaah. Ya, amat sangat singkat. Makanya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran itu Allah perintahkan kepada kita sekalian untuk fastabiqul khairat. Ya. Selalulah kita berlomba-lomba untuk dapat melakukan kebajikan demi kebajikan. Perintahnya fastabiqu, berlomba-lomba. Ya, untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi orang yang baik. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang baik. Karena sekali lagi, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, akan ditampakkan oleh Allah, akan dihargai oleh Allah. Maka selanjutnya para jamaah, jangan pernah kita menjadi orang yang tidak baik. Jadi jangan pernah kita menjadi orang yang tidak baik. Ya. Walaupun sama, menjadi orang yang baik itu ya berat, menjadi orang yang tidak baik itu sebenarnya juga berat. Ya. Jadi menjadi orang yang baik itu ya berat, menjadi orang yang tidak baik itu juga berat. Malah kalau kita menjadi orang yang tidak baik itu lebih banyak memanfaatkan sesuatu yang ada pada diri kita. Tenaga kita terkuras, uang kita terkuras, ya, waktu kita terkuras. Justru karena kita menjadi orang yang tidak baik, malah banyak merugikan diri kita. Memang senang, tapi sementara. Tapi sesungguhnya itu adalah sangat merugikan kehidupan kita, baik di dunia, apalagi nanti di akhirat kelak. Ya. Bapak Ibu berjamaah, jadi menjelaskan dunia untuk kepentingan menjelaskan negeri akhirat atau alam malakut. Dan alam malakut itu, Bapak Ibu sekalian, hanya bisa dijelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Jadi alam malakut, alam akhirat itu hanya bisa dijelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan. Gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 43, sebagaimana Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Bu Indri. Injil Ustaz, ayat 43 nggih. Takut nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Bapak Ibu, Allah membuat perumpamaan ini untuk manusia. Tetapi perumpamaan itu tidak bisa kita pahami jika kita tidak punya ilmu. Ya. Perumpamaan yang Allah jelaskan melalui ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan negeri akhirat itu tidak akan dapat kita pahami jika kita tidak memiliki ilmu. Okay. Nah, dan ini karena alam mulk,
atau dunia itu adalah tidur dibandingkan dengan alam malakut, dengan alam akhirat. Jadi dunia itu tidur dibandingkan dengan alam akhirat. Maka kita baru terjaga dan baru sadar nanti ketika sudah di akhirat. Karena selama kita di dunia ini dianggap tidur saja, begitu ya. Tidur saja. Oh, ternyata akhirnya dengan perbuatan saya dulu di dunia ini, oh ini toh balasannya. Oh ini toh yang kemudian Allah balaskan untuk kita, baik balasan kebaikan maupun balasan keburukan. Sebab selama kita hidup di dunia ini kan hal tersebut kita anggap sesuatu yang biasa-biasa saja, bahkan tidak kita anggap. Sehingga kita seperti orang tidur, terlena, ya santai-santai saja. Baru akan terbelalak mata kita ketika nanti di akhirat. Nah, saat terbelalak itulah sesungguhnya kita baru bangun. Saat itulah kita baru bangun. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, walaupun ini kata kitab Ihya Ulumuddin dan menurut Al-Iraqi, hadis ini tidak sampai disandarkan kepada Rasulullah, hanya disandarkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. An-nasu niyamun fa idza matum tabahu. Manusia itu tidur, maka apabila mereka bangun, maka baru teringat. Jadi para jamaah, apa yang terjadi pada waktu bangun tidak jelas bagi kita di waktu kita masih tidur, kecuali dengan membuat perumpamaan-perumpamaan yang memerlukan kepada takbir atau penjelasan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, karena itu kemudian para nabi juga berbicara dengan makhluk selain dengan memakai perumpamaan-perumpamaan, karena mereka ditugaskan untuk berbicara dengan manusia menurut kemampuan akal mereka. Jadi para nabi pun itu berbicara dengan umatnya, ya, itu dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Kenapa? Ya karena Allah memerintahkan kepada para nabi itu agar berbicara dengan umatnya itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadi ada hadis khatibin nas ala qadri uqulihim. Ya. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan berfikirnya. Okay? Jadi berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan berfikirnya. Maka itu sudah biasa kita lakukan ya. Kalau kita berbicara dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita ya, dengan bahasa anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itu ya. Kalau kita berbicara dengan orang tua ya dengan bahasa orang tua. Kalau kita memberikan tausiah atau pencerahan kepada para orang-orang yang berilmu, ya kita juga harus mendasari pembicaraan kita dengan ilmu, ya dengan ilmu. Mungkin 30 tahun yang lalu, ya, saya pernah diundang oleh kantor gubernur, tetapi bukan gubernurnya saat itu, tapi wakil gubernurnya, Pak Tri Mariono atau siapa waktu itu, ya, dalam acara halal bihalal, ya, wakil gubernur Jawa Timur. Ya, saya mesti harus berbicara sesuai dengan level mereka, dengan kalimat-kalimat yang mereka pahami, ya, dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami, dengan ilmu-ilmu yang harus mereka pahami. Karena memang para pejabat tinggi. Okay? Jadi kita harus bisa menyesuaikan di mana kita saat itu sedang berbicara, menghadapi siapa, dan seterusnya, dan seterusnya.
mungkin itu udah 30 tahun yang lalu, nggih. Sudah 30 tahun yang lalu. Sehingga sampai hari ini para jamaah, saya masih diminta secara istiqomah untuk mengisi khutbah Jumat itu di Baitul Hamdi, Masjid Gubernuran itu, sampai hari ini. Okay. Jadi masih mengisi khutbah, mengisi kajian duhur, mengisi kajian duhur khususnya ketika Ramadan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Okay. Itu karena mungkin dulu saya pernah memberikan tausiah ya di kantor gubernuran saat dulu masih sangat muda saya, 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ukuran akal mereka adalah bahwa mereka berada dalam keadaan tidur. Dan orang tidur itu tidak tersingkap baginya dari suatu selain dengan perumpamaan. Maka apabila mereka mati, maka baru teringat dan mengerti bahwa perumpamaan-perumpamaan itu memang benar. Jadi artinya apa-apa yang disampaikan oleh para rasul, para nabi-nabi Allah terhadap umatnya masing-masing yang ketika itu mungkin tidak diperhatikan, ya karena memang mereka tidur waktu itu. Dan ketika mereka mati, baru mengerti bahwa apa yang disampaikan para rasul, apa yang disampaikan para nabi-nabi Allah itu ternyata memang semuanya benar. Baru bangun ketika mereka mati itu, baru bangun karena baru sadar apapun yang disampaikan oleh nabi, oleh para nabi, oleh para rasul itu adalah sebuah kebenaran yang nyata, dan itu baru dirasakan ketika kita nanti sudah mati. Jadi para jamaah, karena itulah dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, qalbul mu'mini baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Hati orang mukmin, kata Rasulullah, itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan yang Maha Penyayang. Hadis ini para jamaah akan sangat sulit difahami selain orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi hati orang mukmin itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, sekali lagi hadis ini, hadis termasuk yang menjelaskan tentang perumpamaan yang tidak bisa difahami selain oleh orang-orang yang berilmu. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmu, itu ya akan sulit memahami apa maksudnya hati orang mukmin itu berada di antara dua jari dari jari Tuhan yang Maha Penyayang. Demikian pula hadis Rasulullah, innallaha khalaqa Adama ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan rupanya. Jadi Allah menciptakan Adam itu dengan rupanya. Rupanya Tuhan, rupanya Allah. Maka tentu orang yang tidak berilmu memahami rupa itu, selain rupa itu berarti warna, bisa warna merah, putih, kuning, hijau, biru, kelabu, dan seterusnya. Itulah rupa menurut orang-orang yang tidak punya ilmu. Berupa warna-warna itu. Demikian pula rupa itu juga berarti bentuk dan keadaan. Nih. Jadi gimana itu maksudnya? Allah menciptakan Adam itu atas rupanya. Ya. Jadi kalau kita tidak memiliki ilmu, ya itu tadi. Kita memahami rupa itu warna, bentuk, dan keadaan. Ya.
Maka para jamaah rahimakumullah, tentu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, yang tentu tidak kemudian kita memahami Allah menciptakan Adam itu seperti rupanya Allah, ya tentu tidak seperti itu. Karena memang kita sudah meyakini laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Apapun yang ada di bumi dan apapun yang ada di langit. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Karena itu justru rasionalnya Allah itu para jamaah. Jika Allah irrasional. Saya ulangi. Rasionalnya Allah itu justru jika Allah itu irrasional. Artinya para jamaah, baru Allah yang sebenarnya, ya, jika akal kita ini sudah nggak bisa berpikir, itulah Allah. Ya. Jadi baru Allah yang sebenarnya, jika akal kita sudah nggak bisa mikir, itulah baru Allah. Ya. Karena memang Allah itu zat yang tidak ada yang sama apapun yang ada di bumi dan apapun yang ada di langit. Selama kita masih bisa membayangkan barangkali Allah itu besar, bukan Allah. Karena kita masih bisa membayangkan besar. Barangkali Allah itu kecil, bukan Allah. Karena kita masih bisa bilang kecil. Barangkali Allah itu tampan sekali, bukan Allah. Karena kita masih bilang Allah itu tampan dan itu rasional. Atau sebaliknya barangkali Allah itu jelek sekali. Bukan Allah. Allah itu yang bagaimana? Jika akal kita sudah tidak bisa berpikir. Makanya Rasulullah SAW, beliau dawuh, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Dan jangan berpikir dengan yang menciptakannya. Karena akal kita nggak nutut. Orang berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah saja, kadang-kadang akal kita nggak nutut. Coba kalau peristiwa yang 10 tahun yang lalu menggemparkan jagat Surabaya, khususnya Jawa Timur, yang namanya lumpur lapindo itu. Itu gimana itu? Lumpur yang sampai puluhan tahun keluar terus. Tersedot keluar terus. Sampai harus menutup sekian banyak kampung dan daerah. Karena harus ditempati lumpur itu. Gimana itu bawahnya? Seberapa banyak lumpur itu yang ada di dalam bumi ini? Dengan berbagai cara sudah diupayakan untuk disumbat lubang jalannya keluarnya lumpur itu, tapi Allah belum menghendaki. Masya Allah. Itu satu peristiwa saja kita sudah kadang-kadang nggak bisa berpikir. Dan berkali-kali saya mencontohkan. Satu makhluk Allah yang namanya matahari, yang terlihat dari pandangan kita di bumi ini seperti sebesar bola, ya, bola sepak bola itu maksudnya. Tapi begitu diteliti oleh para ahli, ternyata matahari yang kelihatannya sebesar bola itu para jamaah, itu besarnya adalah 300.000 kali besarnya bumi yang kita tempati. Allahu Akbar. Sehingga kalau nanti
sudah saling bertabrakan antara planet satu dengan planet yang lain, ya bumi ini tidak ada apa-apanya. Bumi saja nggak ada apa-apanya, apalagi kita. Debu yang amat sangat kecil dan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Orang satu planet saja sebesar itu. Satu planet. Masih ribuan bahkan lebih dari itu planet-planet di angkasa sana yang kita tidak tahu. Maka para jamaah berpikir tentang ciptaan Allah saja kadang-kadang akal kita tidak nutup. Apalagi berpikir tentang Allah. Makanya memang kita tidak boleh berpikir tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang apa yang diciptakan oleh Allah dan jangan berpikir tentang yang menciptakan. Itu. Bapak Ibu jamaah. Jadi kalau kita tidak memiliki ilmu kemudian memahami arti ayat, memahami arti hadis itu seleterlek seperti itu, maka kita bisa tergelincir. Ya? Kita bisa tergelincir dengan memahami bahwa ternyata Allah itu sifat-sifatnya jelek ya. Jadi kita tergelincir mengenai sifat-sifat ketuhanan. Sehingga mengenai kalam. Ya. Sehingga mereka menjadikan kalam itu, ya, kalam itu, ya, pembicaraan Allah itu, orang yang tidak punya ilmu, pembicaraan Allah itu ya mesti berupa suara. Dan suara itu mesti ada tulisannya, ada hurufnya. Ya, demikian pula dengan kita memahami sifat-sifat Allah yang lainnya. Bapak Ibu rahimahullah. Begitu pula kadang-kadang datang mengenai urusan akhirat. Ya. Pemakaian perumpamaan-perumpamaan di mana orang-orang mulhid, orang-orang kafir itu, ya, mendustakannya disebabkan karena kebodohan mereka, karena bekunya pandangan mereka tentang akhirat tersebut. Sehingga mereka kemudian memahami orang-orang kafir itu firman Allah maupun sabda Rasulullah itu ya tentu dengan salah. Misalnya Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaih dari hadisnya sahabat Abi Sa'id, Rasulullah bersabda, yu'ta bil mauti yaumal qiyamah fi surati kabshin amlaha fayudbah. Muttafaqun alaih. Rasulullah dawuh para jamaah, kematian akan didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk kambing gibas yang elok, yang bagus rupanya, lalu disembelih. Jadi kata Rasulullah, kematian akan didatangkan pada hari kiamat nanti dalam bentuk kambing gibas yang elok rupanya, yang sangat bagus rupanya kambing gibas itu, tapi kemudian disembelih. Itulah gambaran kematian yang akan ditunjukkan oleh Allah nanti di akhirat itu diwujudkan kambing gibas yang sangat bagus, tetapi kemudian disembelih. Maka orang-orang mulhid, orang-orang kafir dan orang-orang yang bodoh langsung mendustakan dan mengambil dalil dengan kedustaan para nabi. Kemudian mereka berkata, wahai Maha Suci Allah, kematian itu sifat dan kambing gibas itu benda. Bagaimana sifat berubah menjadi benda dan tidaklah ini selain mustahil. Jadi begitu orang-orang mulhid memahami hadis Nabi tadi. Ya Allah, kematian itu kan sifat. Sementara kambing itu kan benda.
Bagaimana sifat bisa berubah menjadi benda? Dan mereka mengatakan itu adalah hal yang mustahil. Memang para jamaah, Allah menjauhkan orang-orang yang bodoh dari mengetahui rahasia-rahasianya. Rahasia-rahasia Allah. Jadi memang Allah menjauhkan orang-orang yang bodoh untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah. Dan itulah yang kemudian didawuhkan oleh Allah. Sebagaimana tadi ayat yang pertama sudah kita sampaikan. Di dalam surat Al-Ankabut. Di penghujung ayat itu. Allah dawuh. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan tiada memahaminya selain orang-orang yang berilmu. Baik perumpamaan-perumpamaan untuk akhirat itu disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, maupun disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau tentang perumpamaan-perumpamaan kehidupan akhirat itu memang tidak akan bisa dipahami kecuali orang-orang yang berilmu. Apa maksudnya? Kematian itu akan diwujudkan oleh Allah di akhirat nanti dalam bentuk kambing gibas yang elok rupanya, tetapi kemudian disembelih. Ya. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi perlu ilmu yang mendalam. Ya. Untuk kemudian kita bisa memahami tentang perumpamaan-perumpamaan yang Allah sampaikan, tentang perumpamaan-perumpamaan yang Rasulullah SAW sampaikan untuk menjelaskan kehidupan negeri akhirat itu. Karena memang akhirat itu adalah alam malakut, alam gaib. Ya. Sementara dunia ini adalah alam mulk, alam yang nyata. Sehingga begitu memang dijelaskan dalam beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Bahwa memang orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel itu adalah menganut paham materialisme. Semua harus nampak. Ya. Semua harus nyata. Semua harus jelas. Sehingga ketika Nabi Musa diminta oleh kaumnya, saya akan beriman dengan Allah dengan sebaik-baik iman. Kalau saya bisa melihat Allah. Nah, itu kan paham materialisme. Jadi akhirnya ya sudah. Nabi Musa mengajak 40 orang, kurang lebih begitu, yang dipilih oleh Nabi Musa, yang ingin melihat Allah. Diajak menuju ke Gunung Tursina. Begitu mereka sudah dekat di Gunung Tursina itu, lalu mereka disuruh oleh Nabi Musa untuk melihat puncak Gunung Tursina. Ya. Ketika mereka ingin tahu Allah, begitu melihat Gunung Tursina, puncak Gunung Tursina, langsung mereka disambar petir dan habislah mereka. Ya, hancurlah mereka. Jadi tidak mungkin, apalagi ke zat yang segala-galanya Allah, zat yang amat sangat gaib, ya. Akhirat yang menjadi makhluk Allah, ciptaan Allah saja, tidak mungkin kita bisa menjelaskan dengan penjelasan yang secara mudah, tetapi memang butuh dijelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan. Baik yang dari ayat-ayat Al-Quran maupun yang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, monggo terus kita belajar, monggo terus kita menambah wawasan, menambah pengetahuan. Sehingga ilmu kita semakin bertambah, semakin menjadi wasilah buat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Demikian pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qalbul mu'mini baina usbu'aini min asabi'ir rahman.
hati orang mukmin itu, ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, hati orang mukmin itu berada di antara dua jari-jari dari jari-jari Tuhan yang Maha Penyayang. Maksudnya apa? Hati orang mukmin itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan yang Maha Penyayang. Maksudnya adalah mengenai cepat membolak-baliknya hati kita. Ya, jadi berada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah SWT. Bukan Allah punya jari seperti kita, bukan. Ya, dua jari. Berarti itu artinya mengisyaratkan hati itu begitu mudahnya berubah. Cepatnya berbolak-balik hati kita. Pagi tempe, sore bisa menjadi tahu. Pagi dele, siang bisa menjadi tempe. Itulah hati. Memang kolbun. Kolbun itu bolak-balik, berbolak-balik. Menukar. Mudah ditukar, mudah berubah. Sehingga ada hukum bacaan Al-Quran di dalam hukum ilmu tajwid di dalam Al-Quran itu namanya hukum bacaan iklab. Iklab itu ya menukar, mengganti. Ya. Suara nun sukun atau tanwin, suaranya dirubah, diganti menjadi suara mim sukun. Jadi iklab sama kolbun ya berubah, ya, ditukar-tukar, berubah-ubah. Itulah hati kita. Ya. Diibaratkan dengan hadis Rasul tadi itu bahwa hati orang mukmin itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan yang Maha Penyayang. Itu maksudnya sekali lagi mengenai cepat membolak-baliknya hati kita, berubahnya hati kita, tertukarnya hati kita. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi analog atau perumpamaan yang disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran maupun perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesungguhnya terkait dengan dikenalkannya dan terbaginya derajat-derajat dan tingkat-tingkat atas perbuatan, kebaikan, dan kejelekan yang kita lakukan, yang itu tidak mungkin dapat kita pahami dengan nyata, kecuali dengan melalui perumpamaan tersebut. Oke, melalui perumpamaan tersebut. Maka para jamaah, kita tahu bahwa manusia itu nanti di akhirat terbagi menjadi beberapa macam dan yang berlebih kurang derajat mereka dan tingkat mereka mengenai kebahagiaan dunia dan kesengsaraannya, dan dunia itu tidak berbeda dengan akhirat. Dalam arti sama sekali. Artinya, gambaran kehidupan kita di dunia ini menjadi gambaran kehidupan kita di akhirat. Ada orang yang tingkat kebahagiaannya sempurna. Ada orang yang di dunia ini tingkat kebahagiaannya biasa-biasa. Ada yang berkurang. Ada yang binasa. Ada yang sengsara. Dan seterusnya. Begitu nanti gambaran kebahagiaan maupun kesengsaraan kita di akhirat dengan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua terjadi karena memang kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha mengatur alam mulk dan zat yang maha mengatur
alam malakut itu adalah Allah. Sehingga di dalam surat As-Sajdah itu Allah dawuh yutabbirul amra minas sama'i ilal ard. Bahkan Allah menguasai segala sesuatu mulai kita masih hidup di dunia sampai nanti ketika kita hidup di akhir. Jadi Allah lah yang mengatur segala alur kehidupan makhluknya. Minas sama ilal ard, mulai dari langit sampai bumi. Itu semua dalam genggaman pengaturan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kehidupan kita di akhirat nanti juga semuanya dalam genggaman pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah zat yang mengatur alam mulk dunia dan alam malakut alam akhirat itu Allah yang Maha Esa. Tidak ada yang menyekutukannya. Ya. Jadi tidak ada yang membantunya. Dan apapun yang terjadi di dunia, bahkan nanti di akhirat itu, para jamaah, itu sudah menjadi kehendak Allah sejak zaman azali. Dan itu berlaku mulai saat kita hidup di dunia, sampai nanti kehidupan di akhirat. Sehingga boleh kita simpulkan, okay, ending kehidupan kita di dunia sampai di akhirat itu, para jamaah, memang semuanya sudah tercatat dengan begitu rapi. Okay. Sudah tercatat dengan begitu rapi. Siapa yang dicatat dan ditakdirkan oleh Allah menjadi calon penghuni surga, sudah ada catatannya itu sejak zaman azali. Siapa yang dalam catatan Allah nanti termasuk menjadi penghuni neraka, sudah ada catatannya sejak zaman azali. Kita tinggal apa? Ya, tinggal melakukan sesuai dengan catatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dalam rangka untuk menyikapi catatan surga atau neraka bagi kita itu, para jamaah, kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk meraih catatan surga itu buat kita dengan cara taatlah kita terhadap perintah-perintah Allah, taatlah kita terhadap perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus berarti kita berusaha menghindarkan ya catatan yang ada di dalam neraka dengan cara apa? Ya dengan cara kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Kita tinggalkan semua larangan-larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akan menjadi sebuah indikasi para jemaah bahwa kita ini calon penduduk surga Allah Subhanahu wa taala jika selama kita hidup di dunia ini memang kita betul-betul menjadi orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulullah. Itu menjadi sebuah indikasi bahwa catatan kita itu surga. Ya, catatan kita itu surga. Buktinya kita taat kepada Allah. Kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi indikasi bahwa catatan kita adalah di akhirat nanti berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak banyak para jemaah yang pagi-pagi begini sregep ngaji itu tidak banyak. Repot dengan urusan dapur, dengan urusan sumur, dengan urusan kasur, dengan urusan lembur dan lain sebagainya. Tetapi
Ketika panjenengan memang betul-betul ingin membuktikan ketaatan kita kepada Allah, sampai pun dengan ngantuk, ya tetap buka HP, buka laptop, tetap kita dengarkan, kita ikuti kajian-kajian yang ada, dan itu menjadi sebuah bukti bahwa kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta pentingnya kita ngaji seperti ini untuk apa, jemaah? Untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang yang taklid narok bontek itu sudah bagus. Narok bontek dalam kebaikan, gitu. Taklid dalam kebaikan, bukan taklid dalam keburukan. Narok bontek dalam kebaikan itu sudah bagus, jemaah. Ya, dibandingkan dengan narok bontek terhadap kejelekan. Ya. Terus guruku nggak contoh sholat 5 waktu, sholat duhur petang rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, demikian isya 4 rakaat, subuhnya 2 rakaat, ya sudahlah, itu yang saya ikuti. Walaupun saya tidak tahu dalilnya 2 rakaat itu yang mana, dalilnya 4 rakaat itu yang mana, saya tidak ngerti. Yang jelas ketika salat duhur saya 4 rakaat, baca Fatihah yang menjadi bacaan yang wajib, baca tahiyat akhir, selawat Nabi, dan seterusnya, ya itu taklid, tapi taklid yang baik, dan itu masih sangat baik. Tetapi akan lebih baik jika ibadah amaliyah yang kita lakukan ini tidak sekedar taklid, tapi tahu dasar-dasar hukumnya, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang akan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, menyempurnakan ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketaatan yang kita bangun saat kita hidup di dunia ini, sekali lagi para jemaah, adalah menjadi indikasi bahwa catatan kita di akhirat nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian para jemaah sebagai pengantar sebagai pengantar untuk sampai nanti kepada tingkatan orang yang di surganya Allah, maupun tingkatan orang-orang yang di nerakanya Allah di akhirat nanti, diukur atas kebaikan dan keburukan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik, walaupun kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, masih banyak orang yang tidak menghargainya. Dan biasa-biasa saja jamaah, bahwa hidup di dunia ini sebaik apapun, pasti masih ada orang yang tidak suka kepada kita. Jangankan kita. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terbaik pun masih banyak yang membencinya, masih banyak yang tidak menyukainya. Padahal orang terbaik di dunia loh Rasul itu. Apalagi kita, orang-orang yang biasa-biasa saja. Siap dengan cemoohan, hinaan, ejekan, bahkan mungkin fitnahan dari siapapun, kita tetap wajib berlapang dada agar kita tetap bisa menjadi orang yang baik. Monggo saya kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak Haji.